Para pengikut Kristus yang setia. Selama masa pandemi ini, banyak sekali kegiatan yang tidak bisa kita lakukan secara normal. Salah satunya adalah menghadiri pesta. Saat ini, pelaksanaan pesta amat dibatasi, sebagaimana terlihat dari pemberlakuan beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sayangnya, betapapun ada pembatasan ini, seringkali kita menjumpai pelanggaran terhadapnya. Sebagai contoh, ada pesta yang diselenggarakan tanpa penerapan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker atau menjaga jarak. Atau contoh lain, ada pesta yang dilangsungkan melebihi batas waktu yang ditetapkan. Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan dan tidak patut ditiru. Pemberian dispensasi untuk pelaksanaan pesta bukan berarti diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk bisa berbuat apapun, termasuk melanggar aturan. Tidaklah demikian pemahamannya. Namun secara pribadi, saya coba sedikit memaklumi bahwa pelanggaran itu bisa terjadi karena ada kerinduan yang amat besar dan mendalam selama ini untuk bisa bergembira dalam pesta. Ada penantian yang tidak tertahankan lagi untuk segera memperoleh undangan pesta. Maka, seperti kata Dylan, bahwa rindu itu berat dan tiada seorang pun yang kuat untuk menanggungnya. Sekali diberikan kesempatan untuk berpesta, jadinya kebablasan. Aturan tidak dihiraukan karena rindu butuh pemuasan. Para pengikut Kristus yang setia. Gambaran tentang kerajaan Allah itu banyak rupanya. Salah satunya adalah pesta atau perjamuan besar, seperti yang dilukiskan dalam Injil hari ini dari Lukas bab 14 ayat 15 sampai dengan ayat 24. Pesta itu dipersiapkan oleh Allah sendiri dan undangannya disebarkan ke banyak orang. Namun, saat tiba waktunya untuk pelaksanaan pesta, para undangan malah menyatakan tidak bersedia untuk hadir. Hamba dari sang tuan pesta yang tidak lain adalah Yesus sendiri telah mendatangi mereka satu persatu untuk mengajaknya ke pesta, masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka malah menolaknya dengan berbagai alasan yang sebenarnya kalau dicermati dengan baik cuma satu intinya, yakni ingin memprioritaskan pemenuhan kepentingan diri sendiri. Mereka lebih peduli pada kepentingan diri sendiri yang sifatnya fana daripada memperoleh keselamatan Allah yang sifatnya baka. Mereka sama sekali tidak merindukan pesta bersama Allah. Maka sungguh patut disayangkan. Alhasil, hamba pun diutus kepada mereka yang terpinggirkan dan tersisihkan dari kehidupan masyarakat. Yesus diutus ke tengah-tengah kaum hina dina,
mereka yang berada di jalan, lorong, dan persimpangan yang sama sekali tidak dipedulikan. Rupanya undangan Allah ini diterima dengan baik tanpa alasan apapun. Sehingga ruangan pesta menjadi penuh. Allah tentu amat bahagia dengan hal ini. Karena ternyata masih ada orang yang merindukannya. Ada segelintir orang yang ingin berpesta dengannya. Betapapun mereka hidup dalam kekurangan, tetapi mereka tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. Mereka tidak begitu khawatir akan segala kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini. Sebab mereka percaya akan sabda Allah sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kekhawatiran atau ketakutan terbesar yang mereka miliki adalah kehilangan kesempatan berpesta bersama Allah. Maka dari itu, para pengikut Kristus yang setia berada di kelompok manakah Anda saat ini? Mereka yang menolak undangan atau mereka yang siap untuk berpesta? Ingat, Allah telah menunggumu di lantai dansa dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.